Sama penyampaian visi dan misi serta program. Jangan hanya karpa kita jadi berdebat. Siapapun pilihannya, siapapun. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Penyampaian visi dan misi serta program. Kemudian waktunya 30 menit dihitung mulai mengucapkan salam. Kita mulai berdasarkan urutan nomor ya Pak. Baik, kita mulai kampanye yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh calon Kades nomor 1 kepada Bapak Denny Kurniawan, MPD. Kami persilakan. Silakan ke timnya, boleh nampakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Visi misi calon kepala desa Pawenang periode 2022-2028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa andahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat Muspika Kecamatan Nagrag, yang terhormat Bapak Ketua PPT beserta jajaran, yang terhormat PTH Desa Pawenang, yang terhormat Panitia dan Panwas Pilkades serta Desa Pawenang, yang terhormat calon kepala Desa Pawenang, yang terhormat para tokoh alim ulama Desa Pawenang dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menyampaikan visi-misi dan misi calon kepala desa Pawenang dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita Nabiul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan visi-misi dan program kerja calon kepala desa Pawenang periode 2022-2028. Visi terwujudnya desa Pawenang yang mandiri, maju, sejahtera, dan berakhlak mulia. Misi 1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang inovatif, akuntabel, dan profesional melalui bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, serta upaya penciptaan tata kelola pemerintah yang baik. 2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis partisipasi sosial dan teknologi digital melalui pembangunan sarana dan prasarana bidang pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, dan pariwisata yang berkenan dan berkelanjutan. 3. Membangun sumber daya manusia yang mandiri, berakhlak mulia, berbudaya, dan berdaya saing melalui
pendidikan agama, kesenian, budaya yang berakhlak, sejahtera, dan senantiasa sehat jasmani dan rohani demi terciptanya desa swasembada yang mandiri. Dari paparan visi dan misi tersebut, maka perlu dituangkan dalam program kerja calon kepala desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 5 program kerja meliputi: 1. Bidang pemerintahan, 2. Bidang pembangunan, 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan, 4. Bidang pemberdayaan masyarakat, dan 5. Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. A. Bidang pemerintahan. Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional yang mana permasalahan dimulai dari desa. Untuk itulah pemerintahan desa harus jujur, profesional, amanah, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta cepat dan tegas dalam mengambil keputusan. Pemerintah desa perlu mengoptimalkan kinerja agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Transparansi keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparatur desa, segala keuangan harus transparan atau terbuka. Transparansi keuangan yang dimaksud adalah di mana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan mengalokasiannya. Sinergi dengan BPD, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang anggotanya merupakan tokoh atau wali masyarakat dan sebagai mitra sejajar kepala desa serta menampung aspirasi masyarakat, harus terlibat dalam musyawarah, terutama menyangkut masalah-masalah strategis terhadap pembangunan desa. Peningkatan pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat perlu kita tingkatkan sehingga masyarakat dengan mudah mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan, dengan tidak membeda-bedakan status dalam masyarakat. Sepanjang pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku. Bidang pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak atau kurang baik menjadi baik, dan yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, dan dari yang rusak menjadi bagus. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh kepala desa dalam pembangunan desa adalah pembangunan akhlak. Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berakhlak karimah. Sarananya adalah pengajian-pengajian, majelis taklim, serta kegiatan-kegiatan positif seperti mengadakan pembinaan bersolawat bersama. Hal ini perlu mendapat perhatian serius, terutama generasi muda, untuk menghadapi tantangan jamaah yang semakin modern. Pembangunan visi. A. Pembangunan sarana transportasi. Pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat, yaitu dengan pengaspalan jalan pokok dan jalan lintas persawahan. B. Pembangunan sarana pendidikan non formal, memberikan kepedulian penuh dengan menambahkan insentif bagi guru TPA dan TPI. C. Pembangunan bidang olahraga, memberikan pembinaan bagi keolahragaan desa
dengan cara memberikan aset permodalan untuk Karang Taruna Desa, sehingga pembangunan potensi pada cabang-cabang olahraga dapat berjalan secara optimal. C. Bidang pertanian. Sebagian besar penduduk Desa Ponang adalah hidup dari hasil pertanian, sehingga perlu perhatian khusus terhadap apa yang menjadi kendala para petani desa, seperti sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Dengan demikian, desa akan hadir memberikan peningkatan permodalan melalui BUMDes. Pengairan irigasi dan saluran air lebih dioptimalkan, sehingga kita harapkan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan para petani desa dan menjadikan Desa Pawenang menjadi desa swasembada. D. Bidang sosial dan kemasyarakatan meliputi 3. 1. Mengoptimalkan kinerja RT dan RW dengan lebih baik. 2. Pembinaan PKK. 3. Memfungsikan BUMDes dengan lebih baik. Sasaran yang dicapai. A. Bidang pemerintahan. 1. Pemerintahan desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, akuntabel, dan profesional. 2. Pelayanan kepada masyarakat cepat, mudah, dan ramah. 3. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa, baik dalam bidang pelayanan maupun bidang keuangan. B. Bidang pembangunan. 1. Terbentuknya masyarakat yang berakhlak mulia. 2. Tersedianya sarana yang baik bagi pendidikan. TPA dan TPI lebih maju dengan kedinamisan. 3. Terwujudnya persatuan olahraga desa melalui kepemimpinan Karang Taruna Desa dengan berbagai cabang olahraga dengan sistem keuangan yang baik. C. Bidang pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, dan pariwisata. Ada 5, yaitu 1. Berfungsinya kelompok tani. 2. Terwujudnya kelompok tani dengan permodalan yang baik melalui operasi. 3. Terbangunnya sarana prasarana pertanian yang lebih baik dan merata. 4. Terwujudnya desa swasembada. 5. Terwujudnya sarana prasarana UMKM dan pariwisata desa melalui teknologi digitalisasi. D. Bidang sosial dan kemasyarakatan ada 3, yaitu terwujudnya profesional kinerja RT dan RW. 2. Berfungsinya PKK sebagai wadah bagi pembinaan kepada ibu-ibu untuk berkarya. 3. Terbentuknya BUMDes yang transparansi. Harapan, dengan segala keterbatasan dan kemampuan, akhirnya saya dapat menempatkan visi dan misi serta program kerja calon kepala desa periode 2022-2028. Saya menyadari program kerja ini jauh dari memuaskan, namun sedikitnya program kerja ini akan dijadikan acuan bagi saya apabila nanti terpilih kembali menjadi kepala desa Pawenang. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, saya mohon doa dan dukungan agar program kerja ini dapat saya laksanakan demi terciptanya Desa Pawenang yang mandiri, maju, sejahtera, dan berakhlak mulia. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Mudah-mudahan Allah meridhoi pencalonan saya sebagai calon kepala desa Paonang untuk maju desa Paonang lebih baik. Program jelas arti, hasilna nyata kabukti. Kanggo naon hoyong ganti. Coblos nomor ini. Pilih saha ayeuna, pilih saha ayeuna, pilih saha nyatangtos Kang Deni. Di Cibodas kumaha panjenengan kasaka Pasir Muni tangtos Kang Deni. Program natos kanti pangwangunan ngabukti pelayanan di desa Manigumati. Gang MCK relus irigasi marulus KTP kakak akte nage diurus PKK nagarade kader nage rancage hasib RT oke digarawe genep tahun kalangkung pangwangunan geus rampung unggal lembur para tika tuntu Kang Deni, Kang Deni, ya Allah ngajanten kendali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilman Hakim atau yang dipanggil Bapak Im dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Amma yang saya hormati Bapak Pimpinan Musbika Kecamatan Nagar atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak PTK Kepala Desa Paonang, yang saya hormati Ketua BPD Desa Paonang serta jajaran, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Pilkades Desa Paonang, yang saya hormati pula Ketua Panwas Pilkades Desa Paonang, yang saya hormati rekan calon kepala desa, yang saya hormati para relawan, para tim sukses dari kedua belah pihak, para tamu undangan, Bapak, Saudara, Ibu, Saudara. Alhamdulillah, paparing kesempatan puji sinaran syukur kurang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang sadaya tiasa keneh patepang dina kaya sehat walafiat, dina raraga silaturahmi terkait kepada acara politik dia tangtosna manglupakeun kekawasan Allah Subhanahu wa taala. Salawat sunarang salam mugia salawatna dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para relawan, para tim sukses kedua pihak, tentunya di dalam hal ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai calon nomor 2 calon kepala desa Paonang periode tahun 2022 tahun 2028 untuk memaparkan visi dan misi, untuk memaparkan apa yang menjadi tujuan saya sebagai kepala desa Paonang. Tentunya visi dan misi ini adalah merupakan perhatian daripada penelaahan, penggalian, penelitian apa yang menjadi permasalahan yang ada di desa Paonang dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa Paonang. Tentunya hal ini merupakan suatu hal yang menjadi acuan kepada saya ketika menjabat kepala desa Paonang nanti. Tidak boleh terlepas dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, tidak boleh
lepas daripada apa yang memang diperlukan oleh wilayah Desa Paonang. Karena itu merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh seorang kepala desa. Dengan izin Allah dan restu dari Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini, izinkan saya memaparkan visi daripada saya sebagai calon kepala desa Paonang. Visi saya, Hilman Nur Hakim, adalah mewujudkan Desa Paonang Hibar. Hibar adalah hebat, inovatif, bermartabat, adil sejahtera, dan religius. Itu adalah merupakan visi yang ingin saya gadang-gadang dan ingin saya praktekkan ketika saya menjadi kepala desa Paonang. Tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan ketika kita punya tujuan. Tentunya kita tidak semudah membalikan telapak tangan ingin melihat hasil ketika kita punya tujuan. Perlu pengorbanan dan perjuangan yang sangat berat. Perlu daripada pergerakan yang sangat efektif dari kita, bergerak dengan sebuah keyakinan dan bergerak dengan segala elemen yang ada di Desa Paonang. Tapi itu tidak akan ada artinya kalau kita memang tidak punya program mendorong untuk menjadikan visi itu berhasil. Saya yakin Bapak dan Ibu paham akan itu. Tetapi tidak ada salahnya. Saya juga selain memaparkan visi, saya juga ingin mencoba memaparkan misi apa yang akan saya kerjakan ketika saya menjadi kepala desa nanti, agar visi tersebut terwujud atau ada jembatan untuk menuju kepada visi tersebut. Misi yang menjadi prioritas saya sebagai nanti kepala desa adalah pertama, tentu sesuai dengan hierarki adat istiadat warga Desa Paonang, yang mana Desa Paonang ini adalah sekitar 75% hidup di bidang pertanian, baik mulai daripada pengusaha besar sampai kepada pelaku kecil, pelaku besar seperti para bandar-bandar sayur mayur, sampai kepada pelaku yang paling kecil adalah kita ini, tetangga-tetangga kita ini, bahkan mungkin orang tua kita dulu adalah para petani yang menggarap lahannya sendiri. Bahkan mungkin hari ini ada tetangga-tetangga kita atau bahkan orang tua kita sendiri yang masih menggarap lahan orang lain. Jadi walau bagaimanapun kita tidak bisa mengingkari bahwa kita ini adalah hidup dari pertanian sebagian besar. Untuk itu misi yang pertama adalah optimalisasi sarana prasarana pertanian. Tentunya ini akan berjalan dengan baik apa yang menjadi visi tadi. Misi daripada mengembangkan atau mengoptimalisasi sarana prasarana pertanian tentunya tidak akan semudah kita mengucapkan. Banyak yang harus kita kerjakan. Karena pertanian tidak akan maju kalau memang sarana dan prasarana pun tidak akan mendukung. Kita melihat sesuai dengan sejarah bahwa slogan kita ada 8 slogan besar. Saya ingin mengembangkan dan memelihara slogan-slogan yang memang dari turun-temurun. Bahkan saya yakin orang tua yang hadir di sini, mau kakeknya, mau buyutnya, mereka yang mengerjakan slogan-slogan tersebut. Jadi kewajiban buat kita untuk memelihara, bahkan memperbaiki kalau slogan-slogan itu rusak. Itu kewajiban moral bagi kita. Nanti saya sebagai kepala desa Paonang yang tentunya mempunyai kewenangan akan memperhatikan masalah slogan irigasi Cisarongke, di Jawa, Kadalmatang, semua saya jamin cair, ngalir ketika hilir. Tentunya tidak hanya itu untuk mewujudkan misi saya yang tadi. Ada misi kemudian yang selanjutnya yang ingin saya kerjakan, yaitu optimalisasi ekonomi kerakyatan di bidang pariwisata dan tentunya UMKM. Ini menjadi sasaran yang sangat tepat. Masyarakat kita perhatikan dari dulu, masyarakat kita itu sudah berniaga, sudah berjualan, sudah berdagang. Mari kita bikin wadah untuk mereka mengembangkan niaganya. Tentunya apa yang menjadi wadah tersebut?
saya sudah melihat bahwa saat ini ada pasar desa. Saya melihat itu adalah hal yang sangat bagus. Saya melihat itu adalah hal yang sangat sempurna untuk menampung UMKM, baik ekonomi kreatifnya, baik ekonomi partisipatifnya, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan pelaku ekonomi seni ada di sana. Artinya bagaimana? Pasar desa sebagai wadahnya sudah ada, tinggal kita sempurnakan niat dan minat. Niatnya bagaimana? Saya ingin sempurnakan niat pasar desa itu adalah menggelontorkan atau memutar uang itu selalu berada di desa. Itu adalah ekonomi perputaran yang sangat tepat. Jangan sampai hari ini punten tak pengelola pasar desa. Niat sudah bagus, tetapi kita coba untuk angkat lebih bagus. Niat perputaran ekonomi, kita usahakan bahwa uang itu ada di desa Paunang terus bergulir. Bagaimana caranya? Dari rakyat desa Paunang untuk desa Paunang. Jangan sampai hari ini yang berdagang dari luar, yang membeli dari dalam. Bagaimana uangnya? Bagaimana uang desa Paunang? Bagaimana uang kedusunan yang ada di situ? Tentu dibawa keluar, kan? Ini yang kita sempurnakan niatnya. Kita angkat UMKM di sana, pelaku perdagangan niaga, tradisional di sana, partisipatif, ekonomi kreatif, pelaku usaha lain angkat di sana. Jadi bagaimana nanti yang hasil diharapkan? Uang akan mutar di desa Paunang. Uang orang Paunang yang diambil orang Paunang dikembalikan, dibelanjakan di sekitar orang-orang Paunang. Itu yang mungkin bisa kita kerjakan program ini. Bagaimana cara mendukungnya? Kita optimalisasikan pasar desa tersebut. Nah itu mungkin. Kemudian tentu tidak hanya bisa cukup itu saja juga. Ada misi yang lain yang ingin saya kemukakan, yaitu adalah optimalisasi sumber daya manusianya yang inovatif, yang kreatif, yang berdaya saing tinggi, kemudian religius. Ini kenapa saya angkat? Karena tidak akan ada artinya ketika kita program banyak, anggaran dana desa besar, tetapi sumber daya manusia yang mengelolanya tidak efektif. Saya ingin meningkatkan dan mengoptimalisasikan tersebut. Bukan berarti hari ini tidak berjalan dengan baik. Hari ini saya apresiasi berjalan dengan baik, tetapi tidak ada salahnya ketika saya ingin menjadi kepala desa dan nanti menjabat sebagai kepala desa, saya akan tingkatkan, saya akan optimalisasi sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yang inovatif, yang kreatif. Bagaimana caranya di sana? Tentu kan hari ini kita bisa berhubungan dengan kelembagaan pelatihan. Tentu itu memerlukan suatu ajuan ke pihak dinas terkait. Bagaimana kita mengelola atau menurunkan semua program yang bertujuan untuk memberikan pelatihan. Saya melihat banyak potensi-potensi yang sangat luar biasa. Saya hari ini saya ajak bapak-bapak dan ibu melihat. Hari ini saya sebenarnya di dalam pidato hari ini akan mencontohkan yang lain. Bagaimana contoh sumber daya manusia yang sangat berdaya saing ini. Tetapi apa yang saya siapkan dalam pidato ini, saya ingin ganti dengan contoh yang ada di hadapan hari ini, di hadapan para bapak dan ibu. Lihat para YouTuber ini. Ini asli desa Paunang. Mereka adalah sumber daya dengan daya saing tinggi. Ya. Sumber daya yang memang sangat inovatif dan kreatif. Kita ciptakan tidak hanya di bidang YouTuber saja, kita ciptakan di bidang-bidang lainnya. Tentu ini akan mengangkat prestasi desa Paunang. Hari ini contohnya ada di depan kita. Hari ini ada contohnya di depan kita. Apalagi kalau mereka dikembangkan, diwadahi. Sesuai dengan program saya juga yang lainnya adalah kita jadikan desa Paunang ini desa digital. Bagaimana keterbukaan, bagaimana sekarang ketransparan dengan desa digital akan lebih terbuka buat masyarakat, bahkan mungkin luar desa Paunang. Bahkan mungkin itu akan menjadi perspektif yang baik bagi pihak-pihak terkait, bagi pihak dinas terkait, yang mungkin ketika mereka melihat perspektif itu lebih baik, desa Paunang itu lebih baik, mungkin mereka akan saling bisa berlomba untuk memberikan program-program mereka ke desa Paunang. Itu yang saya harapkan. Kemudian misi yang selanjutnya adalah
Optimalisasi pelayanan publik ini jelas, ini sangat jelas, ini harga mati, harga mutlak, karena masyarakat kebutuhan paling dasar adalah ingin dilayani oleh desa. Pelayanan apa? Ya pelayanan segala macam, termasuk pelayanan publik, pelayanan administrasi, pelayanan bidang kesehatan, pelayanan bidang pendidikan, bahkan pelayanan bidang sosial, budaya, dan seni pun mereka ingin dilayani. Pelayanan masyarakat yang paling sangat krusial dan sangat memang dibutuhkan setiap oleh masyarakat adalah pelayanan administrasi. Tidak bisa dipungkiri bagaimana pelayanan kita harus efisien, cepat, tanggap, akurat, dan tepat. Tentunya juga tidak makan waktu yang lama. Sah saja memerlukan waktu. Membuat KTP memerlukan waktu, membuat kartu keluarga memerlukan waktu. Tetapi dengan zaman sekarang yang sangat online, tentu itu waktu tidak boleh lagi menjadi suatu persoalan. Betul tidak? Di situ, di dalam pelayanan publik, saya ingin memangkas semua waktu yang sangat lama menjadi waktu yang saya sesingkat-singkatnya. Kemudian selanjutnya, ketika visi yang lain juga akan mendukung pada visi saya yang tadi adalah optimalisasi kapasitas kepemudaan dan sarana olahraga. Ini sumber daya yang saya maksud, yang harus punya daya saing ini adalah kepemudaan. Bagaimana kita mempunyai wadah kepemudaan dengan daya saing dan di dalamnya diisi oleh pemuda-pemuda talenta kalau kita tidak menganggarkan anggaran yang lebih banyak di sana. Saya janji kepada pemuda hari ini, ketika saya menjadi kepala desa Paunang nanti, anggaran Anda akan saya lebih perbesar lagi. Saya sangat memerlukan atensi dari para pemuda untuk membangun desa Paunang ini. Saya sangat memerlukan interaksi daripada kepemudaan untuk membangun desa Paunang ini. Karena pemuda hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Kepemudaan tidak lepas daripada kegiatan mereka di masyarakat. Hari ini pemuda sangat-sangat terbatas dengan mengkotakkan dirinya hanya aktif di bidang olahraga. Saya salut hari ini Pespak selalu bertanding di tiap hari. Saya salut pemuda meramaikan lapang olahraga Paunang. Saya salut pemuda. Alangkah baiknya, alangkah lebih cepatnya kemajuan dirasakan kalau memang tidak hanya pemuda yang meramaikan lapang olahraga khususnya sepak bola, tetapi akan lebih baik kalau tangan kepala desa campur tangan di sana. Saya ingin pemuda saya bikin tidak hanya menggeluti olahraga, tetapi saya bikin pemuda aktif di seluruh bidang agama, sosial, budaya, kebersihan. Tentunya itu konsekuensinya apa? Anggaran saya berbesar. Sah saja kan ya? Sah. Kemudian yang terakhir, misi daripada saya untuk mewujudkan visi yang tadi saya sebutkan menuju desa Paunang Hibar. Hibar itu adalah hebat, inovatif, bermartabat, adil sejahtera, dan religius. Terakhir adalah saya ingin mengoptimalisasikan partisipasi masyarakat. Perlu digarisbawahi ya. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Artinya, di situ saya akan sediakan ruangan terbuka, ruang publik. Bagaimana masyarakat juga ikut merencanakan secara dari titik nol sampai kepada pelaksanaan pembangunannya. Jangan hanya sampai masyarakat itu hanya melihat hasilnya, tidak memberikan atau tidak diajak untuk musyawarah. Ini yang saya ingin optimalisasikan. Artinya kata-kata apa yang saya maksud dengan optimalisasikan dari tadi? Saya tidak melihat hari ini tidak ada. Saya melihat hari ini ada, tetapi saya akan optimalisasikan, saya akan optimalkan, saya akan tingkatkan. Jadi mohon maaf, jangan sampai ada salah kaprah atau salah pengertian bahwa hari ini saya tidak menganggap tidak ada. Hari ini saya menganggap ada, tetapi saya yakin semuanya bisa saya optimalkan.
Itu yang mungkin bisa saya sampaikan di hadapan para bapak dan ibu sekalian. Apa yang menjadi visi dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Artinya, di situ saya akan sediakan ruangan terbuka, ruang publik. Bagaimana masyarakat juga ikut merencanakan secara dari titik nol sampai kepada pelaksanaan pembangunannya. Jangan hanya sampai masyarakat itu hanya melihat hasilnya, tidak memberikan atau tidak diajak untuk musyawarah. Ini yang saya ingin optimalisasikan. Artinya kata-kata apa yang saya maksud dengan optimalisasikan dari tadi, saya tidak melihat hari ini tidak ada. Saya melihat hari ini ada, tetapi saya akan optimalisasikan, saya akan optimalkan, saya akan tingkatkan. Jadi mohon maaf, jangan sampai ada salah kaprah atau salah pengertian bahwa hari ini saya tidak menganggap tidak ada. Hari ini saya menganggap ada, tetapi saya yakin semuanya bisa saya optimalkan. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan di hadapan para bapak dan ibu sekalian. Apa yang menjadi visi daripada mewujudkan Desa Pawenang Hibah, tentu dengan didorong misi-misi yang saya ungkapkan tadi. Itu tidak semudah membalikan telapak tangan ketika saya harus melaksanakan atau bahkan merencanakan pembangunan kalau tidak ada peserta daripada peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat mana? Pemuda, lingkungan sosial, para pelaku pembangunan yang memang terwadahi dengan struktur resmi yaitu RT, RW, kepala dusun. Bahkan saya akan sediakan khusus sumbang yang sangat saya sediakan untuk para alim ulama, kiai. Bagaimana beliau itu juga harus diminta sumbang saran bagaimana merencanakan pembangunan di Desa Pawenang ini. Saya akan sediakan ruang untuk itu. Untuk para alim ulama dan para kiai, para ustadz, para habaib, mari kita sama-sama membangun Desa Pawenang, mulai daripada perencanaan bahkan sampai pelaksanaan pembangunan. Itu saya kira mudah-mudahan apa yang saya paparkan menjadi suatu gambaran atau secercah pemikiran buat bapak dan ibu sekalian. Saya yakin, seyakin-yakinnya hari ini yang ada pada ruangan ini adalah mempunyai pilih semuanya. Saya tidak hari ini mengkotak-kotakan Anda nomor berapa. Saya berdiri di hadapan para bapak dan ibu adalah benar-benar saya berdiri di hadapan calon masyarakat saya, calon anak saya, dan saya adalah bapakku sekalian nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Juga sama itu cepat dari waktu yang ditentukan ya, hampir mau 16,58 menit. Ini juga sama menyampaikan lebih kepada kalimat optimalisasi. Ya, di bidang pertanian ini 75%, yang mengarahkan kepada juga solokan ya. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dedi dan juga Bapak Didi. Kita berikan tepuk tangan untuk keduanya. Dan demikian kampanye bersama sudah selesai. Berikutnya yaitu sebelum tutup yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Mansur. Kami persilahkan. Ya, dari panitia Bapak Amir untuk doa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abbi ni'amahu wa yuwafiqul majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa bika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hanya karena beda pilihan kita jadi bermusuhan. Jangan hanya karena beda pendapat kita jadi berdebat. Siapapun pilihannya, siapapun pemenangnya, yang penting bisa memimpin negara. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting